Selamat sore Bang. Selamat sore. Nah, jadi kami dari SMA Nusantara Indah Sintang ingin mewawancarai wirausaha yang Abang bangun. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Yones Angga. Saya berusia 18 tahun. Nah, saya kelas 11 IPA. Saya membuat beberapa pertanyaan mengenai wirausaha Bang. Nah, yang pertama silakan Abang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Yudi Vandra. Saat ini menjadi pemilik di kafe ini. Umur 27 tahun. Baik, Bang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu Abang jawab mengenai wirausaha tersebut. Nah, mengapa Abang memilih kafe yang spesial ini Bang, sebagus ini gitu, untuk membangunnya? Abang apa untuk bisa memilih lah untuk kafe ini? Memilih, maksudnya itu memilih kafe atau wirausaha tersebut? Kafe seperti ini gitu. Ya. Kafe atau warkop atau coffee shop lah, hampir sama lah ya. Ini kan bisa dikatakan pangsa pasar itu sangat bagus ya, karena semua orang rata-rata itu suka ngopi, suka nongkrong gitu ya. Baik dari tua, muda, laki-laki, perempuan, ini suka semua nongkrong. Apalagi kalau seandainya kita nyebut kopi itu kan memang sudah bahkan udah tradisi begitu, banyak banget seluruh Indonesia ini orang penyuka kopi gitu. Benar Bang. Makanya ini menjadi salah satu alasan kenapa buka kafe, kemudian juga menunya kopi. Nah, selain itu juga ada kan menunya di sini seperti menu boba. Nah, ini kan minuman yang juga lagi happening juga, minuman yang emang lagi viral juga di seluruh Indonesia. Makanya kita mau bawa itu ke Sintang. Kemudian ternyata sambutannya sangat bagus juga di Sintang, baik bagi anak-anak, kemudian bagi remaja, juga orang tua malahan juga suka minuman boba yang ada rasa kayak taro, kemudian green tea, Thai tea dan sebagainya. Baik, Bang. Nah, selanjutnya Bang, apa suka duka yang Abang alami saat menjalankan wirausaha tersebut? Suka duka ya, kalau suka duka itu pasti banyak ya, apapun usahanya itu pasti ada suka ada pun duka. Karena kita masih hidup juga gitu. Kalau seandainya suka, tentu banyak banget sukanya di sini. Sukanya tentu kalau seandainya kita ngomongin bisnis, tentu yang kita kejar adalah omset. Jadi kalau bisnis dapat duit berarti adalah sukanya gitu kan. Benar, Bang. Terus lebih itu juga banyak dapat pertemanan, juga dapat dapat juga relasi, kemudian juga dapat banyak link gitu ya. Jadi banyak dapat relasi, kemudian juga banyak dapat teman-teman lah di sini ya kalau seandainya sukanya. Kemudian kalau dukanya pasti banyak, yang namanya bisnis pasti ada tantangan, ada risiko, ada hambatan semua yang akan dilalui. Nah, hambatan-hambatan kecil sampai hambatan terbesar. Hambatan terbesar contohnya hal-hal yang di luar dugaan. Contoh kemarin seperti banjir yang terjadi di Sintang, kita harus tutup, kemudian hampirlah 1 bulan tutup. Kemudian juga tempat di sini juga pecah kacanya, kemudian air masuk ke sini. Pokoknya semua di sini peralatan juga banyak yang hilang. Kemudian banyaklah kerugian yang dikibatkan itu. Kemudian juga seperti COVID kan kemarin juga sempat tutup lebih awal. Nah, itu kan otomatis kalau tutupnya lebih awal, jam operasionalnya lebih sedikit. Kalau jam operasional lebih sedikit berarti pendapatan juga menurun. Nah, mungkin itu dukanya kalau seandainya di kafe di Simpang 5 nih. Selanjutnya Bang, yang perlu dipertanyakan Bang, berapa nih modal yang Abang keluarin membangun kafe tersebut ini? Kalau modal yang dikeluarkan itu secara spesifiknya tuh udah nggak tahu lagi ya, karena kan ada penambahan. Tapi kalau di awal itu ratusan sih, 200 sampai 300. Tapi mungkin antara itulah, karena kan emang harus banyak juga persiapan kan. Contohnya di sini kan masih sewa rukonya di Simpang 5 lumayan mahal. Kalau 2 ruko ini 40 juta. Itu baru ruko aja dulu. Belum lagi yang dalam-dalamnya, contohnya seperti kursi, meja yang kekinian, kemudian juga beberapa tempat seperti meja bar, kemudian juga live musik. Nah, ini ratusan lah, 200-an lah. Nah ini Bang, berapa penghasilan Abang kira-kira per hari Bang, penghasilan Abang? Kalau penghasilan per hari itu nggak bisa ini juga ya sebenarnya. Tapi kalau rata-rata itu palingan berapa ya? Rata-rata
ini palingan kalau seandainya lagi rame Ya, itu banyak gitu. Kalau seandainya lagi nggak rame ya sedikit. Tapi untuk spesifiknya nggak bisa dimention juga berapanya gitu. Hasilnya Pak. Karena nggak bisa juga disampaikan berapanya. Ya. Ada lagi? Bagaimana nih Bang? Abang mengatasi dalam persaingan wirausaha tersebut Bang? Untuk mengatasi persaingan dalam wirausaha, mengawalinya dengan memahami teknik-teknik terutama yang ada dalam pemasaran seperti marketing mix atau bawah pemasaran tersebut. Nah, ada 4 yang utama seperti produknya, apa sih produknya, kira-kira produknya ini sesuai nggak dengan di Sintang, disukai sama orang nggak gitu. Kemudian juga price, harganya sesuai nggak, kemudian place, tempatnya itu sesuai nggak, atau sesuai tempatnya itu maksudnya di tempat keramaian apa tidak. Nah, kita butuh tempat keramaian apa tidak, kita offline apa online kan gitu. Kemudian baru promosi. Nah, promosinya seperti apa? Promosinya tentu di media sosial. Kemudian target market kita itu harus jelas targetnya seperti apa. Nah, itu di awal. Kalau seandainya udah masuk pada fase setahun, kemudian sampai 2 tahun, tentu untuk mempertahankannya agar tetap bersaing itu adalah inovasi. Kita harus selalu melakukan inovasi-inovasi, baik dari segi produk, kira-kira varian rasa apa sih yang mau ditambah, kemudian juga menunya apa sih yang mau ditambah, yang lagi happening sekarang tuh, yang lagi disukai sama orang tuh seperti apa. Kemudian juga dari segi fasilitas, apa sih yang kira-kira yang harus ditambahkan gitu. Contohnya di Sintang nih lagi happeningnya kalau seandainya nongkrong itu pakai musik. Karena ada yang orang bilang kalau seandainya nongkrong nggak ada musik kayaknya garing banget, makanya kita hadirkan live musik. Jadi inovasi-inovasi seperti itu tuh yang harus selalu dikedepankan agar terus bisa bersaing dan terus selalu bisa di atas lah. Ya. Nah Bang, mungkin hanya ini pertanyaan yang kami ajukan buat Abang. Nah, selanjutnya kami ucapkan terima kasih Bang. Minta maaf sebelumnya jika ada pertanyaan yang membuat Abang tersinggung gitulah. Oh, aman. Jadi Bang, hanya inilah yang kami bisa sampaikan. Terima kasih banyak Bang. Oke. Waktunya.